Cadas, Prabowo sebut bangsa Indonesia suka menipu, langsung dibongkar Denny Siregar, menghina bangsa sendiri. Justru Prabowo yang penipu, gini kok mau nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang, ya kan? Jujur. Ku tipu kau. Di sini saya berpikir ulang. Benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu, kawan. Saya ingat banget karena selama 2 kali pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Mungkin saya memilihnya di pilpres 2024 nanti. No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika strategi pecah belah itu dilakukan kepada PDI Perjuangan. Ya misalnya mereka ini melakukan manuver dengan cara mendekati kader PDIP seperti Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko. Benar gak? Nah jadi sudah paham ya, memang saya menduga kuat bahwa strategi pecah belah itulah yang sedang dimainkan oleh mereka saat ini. Tolonglah Pak, jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa, apalagi jika sampai harus memecah belah anak bangsa. Harusnya ya ketika menjelang pemilu 2024 nanti, yang ditekankan itu adalah semangat persatuan, bukan malah semangat memecah belah. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi video pidato calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan bangsa Indonesia suka berbohong dan menipu. Denny Siregar pun lewat unggahannya di media sosial menilai ucapan Prabowo Subianto itu merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Dilihat dari tayangan video yang dibagikan Denny Siregar tersebut, nampak Prabowo tengah berpidato di acara konsolidasi Zona 3 pemenangan Pileg yang digelar Partai Bulan Bintang atau PBB di Sumatera Barat, Sabtu 9 September 2023. Dalam pidatonya itu, Prabowo mengatakan bahwa sifat masyarakat Indonesia suka berbohong. Selain suka berbohong, Prabowo juga menyebut bangsa Indonesia suka menipu dan apabila telah berhasil menipu, mereka malah senang. Pada tayangan utuh video pidatonya tersebut, Prabowo juga mengatakan ada budaya gelap lainnya dari bangsa Indonesia, yaitu senang melihat orang susah. Prabowo dalam pidatonya itu juga mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam bertindak. Ia pun menganalogikan hal itu dengan kebiasaan orang yang gemar lompat-lompat namun tidak membawa manfaat bagi sekelilingnya. Gini kok mau jadi presiden? Seharusnya calon presiden memberikan edukasi agar masyarakat seperti yang disampaikan oleh Prabowo bisa menjadi lebih baik lagi, bukan malah menjelek-jelekan bangsa sendiri. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Prabowo adalah untuk mempertegas kepada dirinya sendiri bahwa Prabowo juga seorang pembohong dan penipu. Bukan hanya sekali Prabowo menyampaikan informasi yang tidak benar alias bohong, tapi berkali-kali. Masih ingat kasus pemukulan terhadap Ratna Sarumpait? Isu Ratna digebuki tersebut dijadikan amunisi oleh Prabowo untuk menghantam pemerintahan Jokowi. Jika isu pemukulan Ratna tersebut berhasil digiring ke tengah-tengah masyarakat dan masyarakat mempercayainya, maka dengan tepat Prabowo dapat memposisikan diri sebagai pihak yang terzalimi.
Seperti yang sering dilakukan oleh SBY dengan harapan simpati masyarakat mengalir deras kepadanya. Tapi seperti kata pepatah, manusia bisa saja berencana, termasuk juga berencana jahat untuk mendapatkan kekuasaan. Ratna ternyata tidak dipukuli seperti yang telah disampaikan oleh Prabowo, melainkan operasi plastik, dan hal itu diakui langsung oleh Ratna sendiri bahwa dia adalah pembuat hoax terbaik tahun 2018. Kasus kebohongan Prabowo yang lain, yaitu menyebarkan informasi palsu terkait tuduhan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan. Menurut Prabowo, data tersebut ia dapatkan dari Bank Dunia, padahal faktanya Bank Dunia tidak pernah merilis data seperti yang disampaikan oleh Prabowo tersebut. Terlepas dari ulahnya berbohong bisa jadi adalah permainan politik ala Donald Trump yang mungkin ingin ditiru oleh Prabowo. Tetapi yang pasti bagi penulis untuk alasan dan penyebab apapun tidak akan pernah mentolerir dan menaruh kepercayaan kepada seorang pembohong. Terlebih soal makan gratis jika ia jadi presiden, yang mana menghabiskan dana sebesar 400 triliun rupiah, yang mana penulis malah curiga kalau program ini memiliki tujuan untuk membodohi masyarakat, yang mana menyebabkan bangsa ini menanggung resiko krisis moneter seperti yang pernah terjadi di tahun 1997 sampai 1998. Bisa jadi Prabowo dan partainya akan menjalankan praktik oligopoli yang bertujuan menguras anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN demi meraup keuntungan untuk diri dan kroninya. Artinya, jika Prabowo jadi presiden, peluangnya untuk membohongi rakyat sangatlah besar. Baru jadi capres saja sudah membohongi rakyat berkali-kali. Bagaimana nanti kalau terpilih jadi presiden? Siap-siap istana jadi sarang hoax, karena kalau tidak berbohong sehari, sepertinya ada yang kurang dalam hidup Prabowo. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Partai Demokrat ngambek dan mulai ancam Anies Baswedan. Denny Siregar bakal gelar tikar nonton pertengkaran seru. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bukannya jadi faktor penambah suara Anies karena irisan pendukungnya itu sama. Kemana pesawat jet pribadi yang sebelumnya seperti sibuk hilir mudik mengantar jemput Anies berkampanye keliling Indonesia? Kemana pula hilangnya para pengantar Anies, kader-kader partai yang sebelumnya ramai sibuk mengantar dan menempel Anies, menempel kayak perangko kemanapun Anies berkampanye, yang sebelumnya sangat rajin mendampingi Anies untuk berkampanye kemana-mana menggunakan pesawat jet pribadi. Belakangan ini, menurut pemberitaan, Pak Ahmad Ali ini malah melempar rasa kesalnya kepada Anies. Dia ini kesal karena Anies menambah-nambah kriteria cawapres yang bakal dipilihnya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Dunia politik kini sedang digemparkan dengan keputusan Demokrat yang mencabut baliho pencalonan Presiden Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hal ini lantaran Partai Demokrat merasa telah dikhianati karena Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan telah memutuskan untuk memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai Cawapres 2024. Untuk itu, Demokrat akan mencabut baliho-baliho Anies yang telah dipasang sebelumnya oleh partai tersebut. Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan menyebutkan pencopotan baliho tersebut sebagai bentuk kekecewaan Demokrat terhadap Anies Baswedan. Selain itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebutkan tindakan Anies sangat menghina, tidak beretika dan memalukan Partai Demokrat. Perubahan keputusan ini lantaran secara tiba-tiba Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memutuskan Caimin untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut keterangan tertulis yang diterima TV1news.com, Partai Demokrat menyebutkan tidak adanya pemberitahuan langsung dari Anies Baswedan mengenai keputusannya tersebut. Namun pihaknya hanya menerima keterangan yang disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Hal itu langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial dan loyalis Presiden Jokowi, Denny Siregar. Dirinya menanggapi melalui media sosial X atau Twitter. Dalam narasi cuitannya, Denny akan menggelar tikar untuk menonton serunya pertikaian antara Demokrat, Anies, dan Nasdem. Selain itu, unggahan Denny Siregar ini telah dikomentari pengguna X atau Twitter sebanyak 490 komentar lebih. Jumlah tersebut dikutip pada saat informasi ini dibuat. Bahkan warganet ada yang bakal membawa kacang, popcorn, pisang rebus, dan juga kopi untuk menemani keseruan tersebut.
Selain itu, beberapa warganet mengomentari hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa terjadi di dunia politik. Yang lebih seru lagi, ternyata Anies pernah menuliskan surat untuk AHY yang inti dari surat tersebut meminta secara resmi agar ketum Demokrat tersebut bersedia jadi cawapresnya. Nggak taunya, cawapres Anies adalah Caimin. Ngenes. Wajar bila kemudian ia dikatakan telah mengkhianati perkataannya sendiri oleh Partai Demokrat. Kejadian ini persis lirik lagu Rhoma Irama yang berjudul Kegagalan Cinta. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Dan teranyar, yang bikin suasana seru, yang juga turut melancarkan serangan ke Anies adalah SBY. Sebagaimana kita ketahui, Bapak AHY itu telah turun gunung berkali-kali untuk membantu anaknya agar terpilih jadi cawapres.